Halo semua, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini bersama saya, Ibu Rika. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah mempelajari surat lamaran pekerjaan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Mendengar surat lamaran pekerjaan sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sering menjumpainya di media massa cetak dan di media massa elektronik. Namun, jika ditanya pengertian dari surat lamaran pekerjaan itu kira-kira ada yang tahu nggak ya? Nah, surat lamaran pekerjaan yaitu surat resmi yang berisikan permohonan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan maupun di organisasi tertentu. Nah, untuk mengetahui apakah itu surat lamaran pekerjaan atau bukan, yang pertama kita harus mengetahui sistematika isi dari surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan, tempat dan tanggal pembuatan surat itu harus ada dan itu diletakkan di pojok kanan atas. Yang kedua ada alamat surat. Alamat surat wajib dituliskan dengan benar, tidak boleh disingkat. Seperti penulisan alamat tidak boleh lebih dari 3 baris dengan tulisan jalan tidak boleh disingkat. Selanjutnya ada salam dan pembuka surat. Salam pembuka biasanya disertai dan ditulis dengan kalimat dengan hormat. Sementara itu pembuka surat bisa kamu isi dengan kata pengantar. Umumnya, kamu bisa menjelaskan dari mana kamu mendapat informasi terkait lowongan pekerjaan dan posisi yang akan kamu pilih. Contohnya, dengan hormat. Berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs Jobstreet, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan Bapak atau Ibu pemimpin untuk menempati posisi sebagai public relations. Selanjutnya ada isi surat. Kemudian di bagian isi surat kamu bisa isi dengan data diri. Tuliskan nama lengkapmu, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, serta pendidikan terakhir yang kamu capai. Di bagian ini kamu bisa menjelaskan juga kemampuan yang kamu miliki, baik itu soft skill atau hard skillmu. Nah, kalau kamu punya pengalaman magang, PKL, atau lainnya, kamu bisa juga tulis itu di bagian isi surat. Yang kelima ada lampiran atau syarat lamaran pekerjaan. Di bagian lampiran atau syarat lamaran pekerjaan, biasanya pelamar meletakkan dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagai pendukung untuk mereka melamar di suatu perusahaan tersebut. Bisa daftar riwayat hidup atau CV, pas foto, fotokopi ijazah, per portofolio, bahkan kalau kamu pernah mengikuti lomba, seminar atau pelatihan yang mendapat sertifikat, kamu juga bisa melampirkannya di bagian lampiran atau syarat lamaran pekerjaan. Yang keenam ada penutup surat. Di bagian ini kamu bisa menjelaskan bahwa kamu memiliki harapan besar agar diterima di perusahaan tersebut. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Contohnya, demikian surat lamaran yang saya buat. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya harap kalian lebih mempertimbangkannya agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci di tahapan berikutnya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Yang ketujuh ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang ini sudah menjadi keharusan agar surat yang kamu buat bisa dianggap sah. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan ada 6. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang keenam, memperhatikan susunan penulisan dan tanda baca. Nah, begitu unsur kebahasaan yang dipakai dalam surat lamaran pekerjaan. Jika anak-anak ingin menulis surat lamaran pekerjaan, pastikan ada unsur kebahasaan yang Ibu sebutkan dari 6 tadi. Baiklah anak-anak, untuk materi kita pada pertemuan kali ini mengenai surat lamaran pekerjaan, Ibu rasa sudah cukup. Untuk mengasah kemampuan kalian, silakan mencari di berbagai sumber mengenai surat lamaran pekerjaan dan isi sistematika surat lamaran pekerjaan. Baik, jika ingin ada kalian tanyakan kepada Ibu, silakan menuliskan di kolom komentar. Ibu pamit undur diri, terima kasih, selamat pagi.